sejahat-jahatnya suamiku, kamu tidak akan pernah menyakiti dia, kamu tidak akan pernah membunuh dia. Kenapa kamu bohong padaku? Tapi itulah kenyataannya. Tapi Ken Arok memiliki tanda cakra yang sangat kuat di telapak tangannya. Itu menandakan bahwa Ken Arok adalah keturunan dewa. Untuk itulah aku ke tanah Jawa Dwi Pahit. Aku hanya menyampaikan kebenaran. Selanjutnya terserah kalian. Jadi selama ini kau sudah tahu kalau aku ini ibumu. Kenapa kau tidak beritahu aku, Ken Arok? Aku juga baru tahu Kanjeng Ibu dari Guru Logawi. Cakra di tanganku ini yang menjelaskan siapa diriku sebenarnya. Aku bersumpah Ken Arok tidak akan pernah mewujudkan impiannya untuk menjadi Akutu Mapel. Aku tidak sudi orang yang telah membunuh Kang Mas Tunggul Ametu menjadi penguasa di Tumapel. Jangan hanya bicara. Seharusnya kamu juga ikut bertindak. Tunggu! Ini aku, Umang. Aku tidak ingin mengganggumu, Kunti. Aku setuju dengan rencana kalian. Aku pun tak ingin Kakang Ken Arok menjadi penguasa Tumapel dan bersanding dengan Ken Dedes. Aku gatal setelah makan pisang ini. Buang buah-buahannya. Jangan lagi ada yang memakannya. Buah ini memang terlihat segar, tapi sebenarnya busuk. Busuk. Ada apa dengan semua ini, Ken Arok? Apa mungkin hama yang menyebabkan buah ini jadi busuk? Aku tidak tahu, tapi aku akan mencari tahu. Coba ceritakan, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa tubuh kalian sampai gatal-gatal seperti ini? Seingat kami, setelah kami meminum air itu di rumah kami, tubuh kami langsung gatal-gatal, Kanjeng. Benar, Kanjeng. Kami mohon, tolonglah kami, Kanjeng Putri. Kasihan anak-anak di desa ini, badan mereka pada gatal-gatal. Bagaimana kalau aku melihat air yang kalian maksud? Kebetulan sekali, Kanjeng. Kami membawa airnya. Apa yang terjadi terhadap air dalam kendi ini? Izinkan aku memeriksa air itu, Ken Dedes. Kelelawar itu. Jangan-jangan. Ken Arok, Bopo sudah periksa air di desa ini. Semuanya beracun. Inilah saatnya. Aramba, cepat lakukan tugasmu. Baik, Nyai Kunti. Hei, kalian! Sekarang cepat kalian mati ke sungai itu. Biar mereka semua semakin gatal.
Bagaimana? Apa kamu sudah melaksanakan tugas yang aku berikan? Tentu saja. Itu pekerjaan yang mudah lagi. Tunggu saja. Sebentar lagi, warga akan merasakan. Gatal-gatal. Bagus. Hentikan. Jangan makan buah-buahan itu. Emangnya kenapa Kenarok? Beritahu semuanya. Jangan memakan buah-buahan dan meminum air di sumur kalian. Araba telah meracuni buah dan air kalian. Itu sebabnya kalian gatal-gatal. Aku sudah siapkan ramuan untuk kalian semua. Supaya kalian semua kembali pulih dan kembali sehat. Dan untuk sementara waktu, kalian tinggallah di tempat. Makan dan minumlah di sana. Jangan bersikap baik kamu Kendedes. Kamu senang kan suamimu mati? Jadi kamu bisa menikahi kakang Ken Arok. Tidak, Uma. Aku melakukan ini semua hanya demi warga. Aku ingin mereka selamat. Aku tidak ingin terjadi sesuatu terhadap mereka. Jangan banyak alasan. Kamu ingin selalu merebut kakang Ken Arok kan dariku? Uma! Jangan pernah berani menyakiti putri. Dia sedang hamil. Dan aku tidak ingin terjadi apa-apa dengan bayinya. Diam. Jangan banyak bicara.
Siapa kamu? Kaulah pilihanku, 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 penantianku, penantianku. Seiring hidupku, kau harus milikku. Dan kaulah ratuku. Anggareksa. Aku adalah adik tunggal Amarta. Aku tidak mempermasalahkan jika kamu menjadi aku Tumapel. Tapi dengan satu syarat, kamu harus memperbesar Tumapel seperti yang dikatakan Loh Gawi. Jika tidak, kamu harus memberikan tahta Tumapel kepada anak yang dikandung Kendedes. Dan kamu harus memperbesar Tumapel sebelum anak yang dikandung Kendedes lahir. Aku berjanji untuk melakukan itu. Membuat Tumapel besar dan jaya. Aku akui, kamu memang hebat, Ken Arok. Kamu pantas menjadi aku Tumapel. Kenapa kamu menyerang? Kenapa Kakang memberikan Tumapel pada Ken Arok? Harusnya Kakang membunuhnya. Karena dia yang telah membunuh Kang Mas Tunggul Ametung. Ken Arok itu sangat hebat, Rai. Jangankan kamu, Kakang saja sulit menghadapinya. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Ken Arok sudah berjanji pada Kakang. Dan Kakang percaya dia akan memegang janji itu. Tapi Kakang... Sudahlah, Rai. Kakang tahu kamu tidak terima Kakang Tunggul Ametung mati di tangan Ken Arok. Kakang pun merasakan apa yang kamu rasakan. Terlebih lagi, dia akan menikah empat. Dan Ken Arok akan menjadi ayah dari bayi yang dikandung Kendedes. Kita tidak punya cara lain, Rai, selain mengalah. Mengalah untuk menang. Aku tahu perasaanmu, Kendedes. Jika memang
kamu tidak setuju menikah denganku. Aku terima. Tidak, Ken Arok. Tidak ada alasan untuk menolak pernikahan ini. Seluruh rakyat Tumapel membutuhkanmu. Mungkin ini semua memang sudah jalan dari Dewata. Aku harus menikah dengan seorang lelaki yang sudah membunuh Romo dari bayi yang aku kandung ini. Aku tidak bisa menolak takdir. Seseorang pun tidak bisa menolak takdir yang sudah ditentukan oleh Dewata. Aku akan coba menerima ini dengan ikhlas. Tapi aku tidak biarkan itu semua terjadi. Lebih baik aku membunuh sebelum pernikahan itu terjadi. Jangan sakiti Ken Dedes. Lepaskan. Kalau pernikahan itu terjadi, aku akan menjadi sendirimu. Aku tidak menginginkan itu. Tenangkan dirimu, Ma. Kamu dengarkan aku. Selir adalah sebuah gelar. Kamu tetap istri pertamaku. Aku tetap menjadi yang kedua di hatimu. Karena kamu masih mencintai dia, bukan aku. Aku mencintaimu, kan. Aku takut kehilanganmu. Aku takut. Berhentilah menangis, Ma. Aku akan berhenti menangis jika Kakang berjanji batalkan niat Kakang untuk menikahi Ken Dedes. Aku mohon. Maafkan aku, Ma. Aku tidak bisa menuruti permintaanmu. Aku harus tetap menjalankan takdirku untuk menikah dengan Ken Dedes. Cepat, Ikuti. Lakukan sesuatu. Batalkan pernikahannya. Dan kaulah ratuku. Dan kaulah ratuku. Cepat, Ikuti. Lakukan sesuatu. Batalkan pernikahannya. Wahai Dewa Kegelapan, datanglah. Datanglah. Wahai roh dari segala kegelapan, hancurkan Tumapel. Gagalkan pernikahan Ken Arok dan Ken Dedes. Batalkan pernikahan itu.
Kalian sudah resmi jadi suami istri. Dewata merestui pernikahan kalian. Sekarang mereka sudah benar-benar menikah. Tumapel akan jatuh ke tangannya. Maafkan aku, Nikunti. Aku gagal menghalangi pernikahan itu. Istana Tumapel telah dijaga oleh Raja Gaib, sehingga kami semua sulit untuk menembusnya. Dasar bodoh. Ini semua gara-gara kamu. Tenanglah, wanita. Jaga amanah. Kita masih mempunyai banyak cara untuk menghancurkan mereka. Aku tahu, kamu masih belum bisa menerima pernikahan ini di Ajang. Aku berjanji, aku tidak akan menyentuh sampai kamu bisa menerima pernikahan ini di Ajang. Perutku mual sekali. Maafkan aku. Aku sama sekali tidak pernah berniat untuk membunuh Romomu. Takdirlah yang menentukan semua ini. Maafkan aku. Sebagai rasa bersalahku, aku akan membuat Tumapel menjadi lebih jaya. Dan kelak kamu yang akan memimpinnya. Dan sebagai rasa penebus dosaku, aku akan membuat Tumapel menjadi besar. Lebih besar dari saat dikuasai Kanjeng Tunggulametu. Bagaimana perkembangan Tumapel? Ampun Kanjeng, semakin hari Tumapel semakin besar. Kanjeng, kejayaannya tidak akan bisa dicapai oleh aku Tunggulametu. Bagus. Tapi untuk menjadi lebih besar, kita tidak boleh bergantung kepada siapapun. Kita tidak bisa terus di bawah kerajaan Kediri. Oleh karena itu, aku akan mengangkat diriku menjadi seorang raja.
dengan gelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwabudi dengan nama kerajaan Singosari. Aramba, Kibaron, ambil bayi itu dan bawa ke hadapanku. Dan kaulah ratuku. Dan kaulah ratuku. Apa? Jadi Ken Arok aku Tumapel telah menghubungkan membuat kerajaan sendiri. Ampun Gusti Prabu. Benar, kerajaan itu dinamakan Singosari. Singosari? Ini berbahaya. Apalagi daerah kekuasaan Tumapel semakin besar semenjak di tangan Ken Arok dibandingkan di tangan Tunggul Ametung. Ampun Gusti Prabu. Menurut hamba, Tumapel akan menjadi pemberontak pertama di kerajaan Kediri. Apa kita harus menumpasnya sebelum menjadi besar? Tidak. Tidak sekarang. Saat ini kita harus terus mengawasi sampai menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Ampun Gusti. Hamba menunggu titah Gusti Prabu. Terus laporkan perkembangan kekuasaan Tumapel padaku. Sendika Gusti Prabu. Hamba mohon pamit. Selamat Gusti Prabu. Gusti Prabu telah mendapat putra sehat. Kedua anakku akan menjadi kesatria hebat. Anak dari Ken Dedes akan aku beri nama Anusapati. Dan anak dari Ken Uma aku akan beri nama Tohjaya. Bangun Samparan. Ada apa denganmu? Kenapa kamu terlihat tidak bahagia dengan kelahiran kedua cucumu? Bukannya begitu. Aku teringat ramalan Pugandri. Kalau Ken Arok akan mati oleh anaknya sendiri. Entah itu oleh Tohjaya atau Anusapati. Keris itu akan memakan 7 orang keturunanmu. Dan kamu salah satunya. Kamu akan mati di tangan anakmu. Kalau kutukan Pugandring itu benar, tidak mungkinlah Tohjaya yang membunuhmu. Karena Tohjaya adalah anak Dinda dan Kanda Prabu. Dinda tidak tahu bagaimana dengan Anusapati. Karena Tunggul Ametung telah dibunuh oleh Kanda Prabu. Dia mempunyai dendam terhadapmu. Jaga mulut kamu, Uma. Jangan bicara sembarangan kamu. Aku tidak bicara sembarangan. Aku bicara kenyataan. Saranku, sebelum bayi ini membuat masalah yang besar, lebih baik disingkirkan terlebih dahulu. Cukup, Dinda. Tidak ada satupun yang akan disingkirkan dari istana ini
Kunti, di istana Singosari telah lahir 2 orang bayi. Anak dari Ken Dedes dan Ken Umang. Dan anak yang dikandung oleh Ken Dedes merupakan anak dari Tunggul Ametung. Dan dinamakan Anusapati. Jadi bayi kutukan itu telah lahir. Kita harus segera mengambilnya. Aramba, Ki Barong, ambil bayi itu dan bawa ke hadapan. Baik, Kunti. Sebelum kamu membunuh Kanda Prabu, aku yang akan bunuhmu terlebih dahulu. Umang, apa yang kamu lakukan? Buat apa bantal itu? Bantal ini tadi Dinda mendengar Anusapati menangis. Jadi Dinda ingin menambahkan bantal ini di kepala Anusapati. Mungkin saja dengan menambah bantal ini, Anusapati berhenti menangis, Kanda Prabu. Terima kasih, Umang. Kamu sudah sangat perhatian terhadap Anusapati. Sudahlah. Sekarang kamu temani Toh Jaya. Biar aku yang menemani Anusapati. Dinda permisi. Sial, rencanaku gagal untuk menyingkirkan bayi sialan itu. Maafkan aku karena aku telah membunuh Romomu. Aku berjanji, aku akan menyayangimu dan melindungimu melebihi diriku sendiri. Aku berjanji. Dewata, semoga kutukan Empu Gandring terhadap Kanda Prabu tidak terjadi. Jauhkanlah pertumpahan darah di Singosari. Jangan berikan prahara yang sangat besar. Berikanlah kami kedamaian yang indah di tanah Singosari ini. Cilek-cilek wis kuat. Ya jelas, dia sangat kuat. Karena dia adalah bayi Tunggul Ametung. Weh, Cemong, wah, ayo kita satukan kekuatan kita. Umang-umang, apa yang sampai lakukan? Cepat, berikan bayi itu sama aku. Umang, kamu kenapa? Kamu adalah sekutu kita. Sekutu? Tidak kali. Aku tahu, Nyi Kunti tidak menyuruh kalian untuk membunuh bayi. Tapi untuk hal lain.
Anusapati! Anusapati! Ada apa, Dinda? Kanda, aku bermimpi kalau Anusapati, aku bermimpi terjadi sesuatu terhadap dia. Kendedes, Kenarok, Anusapati tidak ada di kamarnya. Dia menghilang. Lebih baik kamu mati, Anusapati. Jika kamu menjatuhkan keponakan, Kanjeng Anggareksa mengarahkan kepada siapa dia benci. tentu saja terhadap Ken Arok. Kanda Prabu, kita sebaiknya lebih waspada lagi. Kita harus lebih menjaga Anusapati. Dinda tidak ingin kejadian ini terulang kembali.